IHWH-nya. Iya, kamu ngerti nggak disebut memra di situ? Jawab aja, kenapa kamu malah tanya Iya, saya? memra di situ memra. Oke. Iya, iya kenapa Oke, sekarang disebut memra? kamu buktikan di dalam perjanjian lama, mau versi manapun, memra itu Bukan, adalah. tadi kamu bilang bahwa memra bukan papa. Di mana? Saya ada ngomong itu. Mana? Mana? Loh, memra bukan bapak, tidak ada. Iya, tidak ada mana disebut memra adalah bapak. Silakan kamu buktikan. Oh. Kamu kan yang menganggap memra bapak. Oke, gini kawan-kawan ya. Loh, kamu di Ya, besarkan layar saya, gantian kan? Oke. Oke, gini. Itu yang saya bilang, 1000% saya yakin kamu itu tidak ngerti apa yang kau bawa. Oke, mana memra adalah bapak mana? Silakan. Gini ya, di sini kan ya disebutkan, ini kan yang kau bawa tuh Yonatan, Genesis 3 ayat 10 toh, ya. Yo. Fe Amar, Ini koplak nyomot-nyomot. loh, Cuma comot-comot to lele. Ojo dicomot-comot le, utuse. aduh, kenapa sih bos? Maksudnya? Jangan kamu ambil ayat percomot-comot saja gitu loh. Buat comot-comot ayat di mana itu ayat kamu comot itu? Itu ayat berapa? Itu yang dia bawa. Lanjut aja Malikil. Om Erik Sebentar. apa-apa. Lanjut Malikil. Itu yang dia bawa kan itu tuh. Iya, silakan. Nah iya makanya. Bentar ya nih. Ini kan yang kamu bawa. Iya, saya bawa itu kejadian. Iya kan? Oke, betul. Ayat 9. Ayatnya, Mana ayatnya? Coba lihat ayatnya. ayatnya yang ke 10 atau 9. Mana ayatnya? 10. Iya, 10. Nah, setuju. iya kan benar toh? Setuju. Ya Fe Amar, iya kan? 12 ini. Ayatnya yang ke 10. Nah ini. Ini yang 10 ya. Fe Amar. Fe Amar ayat kal. Marah, ya kan? Semait. Ini kan memra toh? Ya. Kamu tahu nggak ini apa? Ya apa? Oke. Jadi memra itu kenapa di dalam teks originalnya YHWH di dalam Targum memra? Apakah itu pelencengan? Apakah itu adalah korupsi? Tidak. Siapa yang bilang begitu? Kamu yang Sebentar dulu. sana. Masalahnya apa? Masalahnya apa sih? Gini loh. Jadi tidak ada, santai lah kan. Jadi memra di sini berbicara parafrase. Benar dulu loh. Oke, lanjut. Jadi memra yang pertanyaan saya, memra itu adalah bapak mana buktinya? Oke. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Ya. Ya, memra adalah bapak. Kamu buka di Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32 ya. ya. Iya, sebentar. 45. Itu aja susah banget. Ulangan 32 ayat 6 ya. Ayat 6. Ini. Jadi memra adalah abukhon. Dia adalah bapamu. Problemnya kan kamu nggak ngerti, jadi nggak apa-apa. Saya bohongi kamu kan. Nah, sekarang saya bilang ya. Apalagi hostnya kan, ya saya bohongi aja. Memra itu nih, memra dia. Mana bro, mana. Memra. Oke, langsung loncat ke bawah. Loh, Oke. ya, konteksnya kan itu. Oh begitu, langsung loncat. Membra dengan bukan loncat. Konteksnya. Coba dibaca. Jangan konteks. Saya mau tanya, membra adalah bapak. Mana di situ terus? Dia adalah bapamu kan? Mana diterjemahkan dulu toh, jangan dikacau toh. Bukan begini. Ini bukan loncat-loncat. Masalahnya gini loh kawan. Dan aku nggak ngerti popil, kil kau. Kalau cuma comot dikacau. Bapak saya jelaskan ya. Sebentar. Lanjut. Tidak apa-apa, ini diskusi Maman. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Santai ya. Jadi gini, saya terangkan dulu ya. Silakan. Oke. Jadi Malikil memang punya peluang untuk membohongi kawan-kawan karena nggak ngerti toh. Oke. Habis ini saya ya. Memang
pembohong, oke. Kamu memang pembohong, oke. Makanya suka membohongi. Bukan berbohong. Enggak, saya berbicara benar kok. Oke, ntar ya. Jadi di sini Ini targum ya? Ini kamu mau Iya. di targum atau di mana? ditargum, jadi makanya saya bilang kamu ngerti nggak ketika membawa targum? Ya, saya mengerti Ya, sekali. oke. Kamu duluan lah, kamu duluan. Iya, sebentar. Jadi di sini dikatakan hai besar, ya, dilsum memrah dahyah, ya, dahyah. Nah, memrah ini disebutkan di klausa terakhir di sini, dia, bukankah hala dia hu abukhon, bukankah dia bapamu? Tuh, karena di dalam originalnya memra ini adalah parafrase dari YHWH ini ya. Oke. Di dalam sebentar dulu lah. Dalam Keluaran ulangan 32 ayat 6. Nih. Oke, Malikil. Sebentar. Bisa membedakan. Sebentar. Memra itu firman atau dia Itu parafrase. Saya mau tanya dulu. Memra itu firman Tuhan atau yang kamu ya atau Bapak itu sendiri? Pertanyaan kita apa sih? Iya itu kan, saya buktikan bahwa tentang tradisi orang-orang Yahudi menyebut memra bukan keberadaan yang lain selain Bapak, bukan. Tapi itu adalah parafrase atau ketif kere yang dikembangkan. Ketif kere yang dikembangkan menjadi parafrase. Nih, ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap YHWH yang dibahasakan memra. Parafrase mau ngawur. Ambil parafrase kadal itu kamu tuh. Paman, coba saya baca ya, Dapatkah kamu? Nah ini satu ini. Tidak apa-apa, Paman, tidak apa-apa. Itu kan iman dia, tidak apa-apa. Kita harus menerima saja sebagai bentuk diskusi ya. Tidak masalah ya. Enggak gitu, Bi. Soalnya dia membuat parafrase Itu ini. Ya, disebut parafrase itu adalah sebutan. Bentar. Aku paham parafrase, tapi kamu membuat parafrasenya tuh ngawur, kadal buntung. Ngawur sih. Jadi pertanyaannya begini. Memra. Kamu dari tadi sebenarnya Malikil, sabar dulu Malikil. Kamu dari tadi tidak menjawab sama sekali. Di mana Kak? Sabar dulu. Iya, saya dapat bacakan itu dengan baik dan benar ya. Coba kamu baca. Dengar dulu. Dapatkah kamu membalas nama firman Tuhan? Sabar ya. Hai orang-orang bodoh, dan menerima hukum Taurat namun tidak menjadi bijak, tanda tanya, bukankah dia bapamu? Itu kan secara siapa yang disebut bapak di situ? Bukankah dia bapakmu siapa? Siapa? ya membra. Pintar anak saya. Sudah game over kawan. Jadi begini, pertanyaannya kan pertama begini loh. Pintar. Iya, sabar dulu. Saya orang itu membaca literlek sesuai dengan yang ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir saya akan berbohong tentang yang tertulis. Tidak, saya tidak akan berbohong seperti itu. Jadi ketika yang didengar adalah firman itu, artinya bukan seperti yang kamu analisa tadi, tafsir tadi. Artinya orang Yahudi sudah mengenal bahwa firman yang disebut membra itu berbeda dengan Bapa yang kalau kita lihat kita akan mati. Firman itulah yang bertemu dari awal, kan saya sudah sebut bahwa Yonatan katakan bahwa yang bertemu dengan para nabi itu membra itu sendiri. Membranya, firmannya. Definisi membra itu apa sih? Firman Tuhan. Oke, dalam originalnya firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Firman Tuhan. Membra itu kita lihat. firman Tuhan. Oke, kita lihat ya. Bukan, kita lihat. Apa? Sebentar dulu lah, kita lihat di dalam originalnya kan tadi. Iya, betul. Kita lihat Sebentar. Ulangan 32 ayat 6. Enggak usah, kita lihat saja di kejadian 3 ayat 9. Oh, kejadian 3 originalnya. Oke. Iya. Oke, originalnya ya. Apakah di sana ada membra? Kan? Original Targum kan? Oke. Nah, membra itu di dalam Hebrew apa? Sinonimnya. Dalam Hebrew. Dafar lah.
Oke, kita lihat ya kalau ada daftar ya. Oh, jangan lari ke sana dulu. Kita bicara Membra dulu. Kamu mau lari-lari kemana-mana? Kita bicara Membra dulu. Makanya bro, Membra itu kamu mengerti nggak? Makanya saya tanya. Ya, makanya saya jelaskan kepadamu. Yonatan menuliskan bahwa Membra itu adalah firman yang berjalan-jalan. Kamu mendefinisikannya. Fokuskan ke tadi lebih yang kejadian 3 ayat 9 itu lebih. Oke, Ya ini. itu. Dia nggak lari. Sebentar. Pak. Oke. Lari ini si kadal buntung para Gini. Nah, saya ya. Kejadian 3 ayat 9 ya sebentar ya. Ya, kejadian 3 ayat 9. Ya, hostnya mulai tantrum ini. Santailah host. Aku biasa tantrum jadi tantrum mau piye toh telo iki. Kejadian 3 ayat 9 ya. Kita lihat kawan-kawan, apakah ada daftar di dalam kejadian 3 ayat 9. Wajikra yotefafe Elohim. Wah, kok langsung yotefafe di sini? El ha-adam fayomer lo ayehha. Nah, ada daftarnya bro. Yang ada YHWH. Iya, Ya, gini saya terangkan karena kamu nggak ngerti. Sebentar dulu. kok bisa kamu bilang aku nggak ngerti, bro? Mari kita membaca Ibrani dengan baik dan benar, tapi itu kan di luar konteks itu, bro. Ini kan kejadian 3 ayat 9. Iya, saya paham. Makanya saya kasih tahu. Sekarang pertanyaan saya. Kamu tuh terlalu banyak menafsir. Sekarang kita kembali ke Pertanyaan saya. kamu malah lari. Apa kitab yang kita buka Targum? Bukan. Pertanyaan kita buka saya, apa, Mas Oren? Membra di Targum diterjemahkan dari kata mana? Membra di Targum diterjemahkan Dari kata apa? Ya saya bilang tadi kan hal yang sama, sinonimnya Pusing kawan. Mana daftarnya? Enggak lah, pusing apanya ngawur kau. Makanya. Oke, kejadian 3. Ini Paman, nah, ini kita dapat ketemukan karena mereka membuang tradisi. Begini Paman. Saya Gini. jelaskan dulu, tunggu dengar dulu. Oke. Gantian lah. Kamu Ya, tuh ngomong silakan. dulu dari tadi. Ya, Jadi silakan. begini ya Paman, ada beberapa rabi itu di dalam Yudaisme itu mereka menjelaskan kejadian mengenai Ismail itu yang dimana Sarah mengusirnya. Jadi saya kasih jelaskan pemikiran itu dulu ya. Mengapa Sarah mengusirnya padahal di ayat yang itu kitab Kejadian ayat keberapa ya? Tunggu ya, saya jelaskan dulu ya. Ini biar semuanya tahu juga. Ayat Kejadian 9 ayatnya yang ke melihat anak itu bermain, sabar ya. Kejadian 9. Bukan Paman, Kejadian 13 kah yang Ismail lagi bermain ini Paman. Biar ini jelas ini. Tunggu ya. Malikil mulai baru bermain kelereng itu. Ini saya kasih Host, tanda. kau jangan sarkal, host. Kuki kau nanti host. Nah ini dia Kejadian 16 nih Paman ya. Dengan permintaan Kejadian 16. Saya hanya tanya, Membra diterjemahkan dari kata apa? Langsung. Aduh Tuhan. Kejadian berapa di Tunggu Paman. Kejadian 19 kalau nggak salah, saya lupa ya. Kejadian 19, oke, ayatnya. Tunggu Paman. Saya lupa. Apa tuh ketawa-ketawa telo goreng. Tenang aja Kil, kamu jangan panik Kil. Song, kau kasih semangat dulu ke Miyabi, Song. Kau diam-diam baik, Song. Iya, ini Miyabi ini kawan lama juga, bro. Santai aja. Iya. Ya aku tahu kenal lama tuh ya, waktu zaman dinosaurus dia sudah ketemu saya ini. Iya, kamunya yang hostnya yang kawan baru. Kalau Miyabi kawan lama ini. Loh. Bagaimana kok? Pas lancar kurang jauh tanya Miyabi, justru kamu orang baru. Yes. Nah, Itu namanya itu joker pribadi bukan joker swasta. joker game over itu. Ini Paman, Kejadian 21 ayat 12 itu. Jadi begini. Ketika makanya Kejadian 21 ya. Kejadian 21 Kejadian ayat 21.
Kejadian 21 ayatnya yang ke-12 tuh. Ketika kita membaca ayat yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir bagi Abraham sedang bermain. Karena kalau kita lihat begini, terus tiba-tiba kita baca lagi ayat selanjutnya, kita lihat Sarah ini jadinya jahat banget. Kenapa? Gara-gara orang bermain. Sarah melihat anak laki-laki yang dilahirkan dari. Lalu ketika kita baca ayat selanjutnya, kita lihat Sarah ini jahat sekali. Kenapa anak kecil itu bermain saja, dia usir. Kita tidak akan tahu penyebabnya itu apa tuh. Kita tidak akan mengerti apa penyebabnya dia sampai terusir. Nah, ada tradisi Usirlah hamba perempuan itu. betul ya. Artinya kalau kita hanya literally pada kitab suci atau sola scriptura, artinya melihat bahwa Sarah ini jahat ini. Kenapa hanya ke anak kecil bermain kok langsung diusir? Nah, ada tradisi lisan atau tradisi mungkin yang mereka tulis juga di dalam tafsirannya, di dalam bukan targum sih, di dalam beberapa literasi Yahudi yang menjelaskan bahwa ternyata Ismail ini, coba paman ketik deh, biar nanti paman yang baca, ketik aja yang tadi. Terus kamu bawa itu urgensinya apa? Tunggu dulu, tenang, diam dulu. Paman ketik dulu paman. Kamu mau bawa kita kemana? Apa? Ini aku ngeblak. Ketika Itu tadi klik aja di situ. Saja Ishak mau dipanah dia sama si Ismail, mau dipanah dia. Nyambungnya kemana itu, Song? Kamu ngerti nggak dia bawa itu? Sabar. Ada ngerti. Saya Ngerti? baca itu. Oh. Ya. Nyambungnya tentang Memrah? Apa itu? Ada tradisi lisan. Ya, betul. Oke. Itu. Tentang apa? Nah, Malikil ini kan tidak mengerti tentang tradisi lisan itu. Tradisi lisan Bahwa ada. Kita Ishak mau bahwa orang dipanah. Yahudi itu memakai kata membra itu seperti inilah contohnya orang membuang tradisi seperti Malikil, hanya mati di sola scriptura, hanya berkutat pada sola scriptura. Coba paman ketik dulu paman, ngebak itu yang tadi paman ketik dulu tuh. Yang Sarah melihat anak laki-laki dilahirkan Hagar perempuan, agar kita tahu penyebabnya Ismail diusir. Iya, hubungannya dengan Memrah apa? Coba. Sarah melihat anak laki-laki yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir, bagi Abraham sedang bermain. Terus perempuan itu berkata kepadanya, Bukan. karena anak hamba perempuan semana mintamu. Ketik itu yang tadi Sarah melihat anak laki-laki yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain. Terus? Diketik, lalu masuk ke komentarnya Rasi paman, alasan. Alasannya, oke, apa alasannya? Ya. Hah? Ini terlalu jauh kita muter loh, Pak. Serius. Alkitab yang paling banyak dibaca di susun abad ke-11 menjelaskan makna sederhana teks dengan elaborasi interpretasi. Tunggu dulu paman, bukan. Di kanannya itu kan ada tulisan, semua komentar itu paman ketik di Rasi yang di bawahnya semua komentar ada Rasi ketik gitu. Jadi Kayaknya nggak ada hubungannya ini, bro. ada. Jadi tradisi Singkat aja, hubungannya apa? hubungannya adalah penggunaan tradisi membra itu untuk menyebut firman Tuhan, bukan menyebut tetragrammaton itu. Sejak kapan orang Yahudi menggunakan kata tetragrammaton itu jadi membra? Itu kan jadi- ada-adakan aja kamu. Jadi paman ketik dulu paman, biar jelas ya. Kena saya masih langsung turun semua ini orang lagi. Ngeri. Teman-teman, bantu tap layarnya teman-teman. Boleh nggak dibantu apa? Itu yang kuning itu apa namanya? Teman-teman upload. Coba. Kenapa Om Erik? Tepatnya di Biasa mana? ke strike langsung hilang ini loh. Makanya kan menjengkelkan sekali toh kalau di TikTok ini. Oh, saya buka room aja, Miyabi. Kamu masuk kita berdua. Mau? Enggak, Nggak usah, saya sengaja. kalau ini aja lah. Oke. Enggak, takutnya akun ke Ben. Enggak apa-apa.
Enggak, tenang aja. Itu rasi paman, itu ada rasi tuh. Kawan-kawan di bawah disundul-sundulin tuh layarnya biar kuat. Kalau bisa, kawan-kawan. Kalau mau gitu. Lanjut Bi, ini tentang Bi, yang mana Bi? Ya, jadi seperti itu jawabannya ya. Jadi tidak pernah ada orang Yahudi itu mereka mengatakan 4 huruf tetragrammaton itu adalah membra. Itu baru terjadi di zaman Malikil hari ini nih. Bahwa membra itu mana adalah ayatnya? itu. Ya, mana? Kamu yang harus buktikan, bro. Kamu harus buktikan bahwa membra itu digunakan untuk menyebut Yotevave. Kamu harus buktikan itu. Loh, ayat yang kau bawa tadi kan sudah benar. Yang kau bawa tadi itu kan memang siapa? Yang mana? Kejadian 3 ayat 9 itu? Kejadian 3 ayat 8 itu kan berbicara YHWH kan? Loh, itu berbicara dulu. Kamu nggak baca ya? Om Erik ulang kejadian 3 biar dia baca. Kejadian 3 ayat 9. Balik Om Erik biar dia baca besar-besar. Di situ. Goreng telogot dong. Itu baca Om. Coba kejadian 3 ayat 9. Kasihan itu hostnya di Atau saya aja, host saya aja biar cepat. Enggak, biar aja Om Erik. Lambat Biar. hostnya. Kejadian Nabimu lambat-lambat. Kejadian 3 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Oke. Nah, ada nggak memra? Ada toh? Kejadian 3 ayat 9. Ada nggak memra disebut? Ada kan? Nih. Ketik paman, ketik baru yang sebelah kanan keluar, nanti ketik aja sembarang ya. Itu keluar, ada targum di situ di bawah ya, turun. Ya lagi, ya ada targum tuh paman. Atas. Oke. Ya, buka yang Onkelos atau Yonatan. Oke. Ya itu ketik. Nah di situ ditulis pribadi siapa di situ? Firman atau pribadi Bapak? Kamu jangan larikan dari konteks itu, Malikil. Bukan, saya bilang. Jangan bukan. Sekarang kamu baca dulu. Sebentar dulu lah. Gini. Oh jangan dulu dong. Baca dulu. Kamu tenang, kamu. Pribadi Iya. Bapak atau pribadi firmannya yang disebut, silakan. Oke, coba host besarkan layar saya coba. Baca dulu. Tinggal baca nih lo. Dan mereka mendengar suara firman Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman. Terus Nah, pertanyaan saya, Firman atau Bapak? Firman. Ya udah. Pertanyaan saya, sebentar gini. Pertanyaan saya, jujur yang berjalan-jalan siapa? Yang berjalan-jalan Bapak atau Firman? Firman. Udah. Itu gimana kejadian Apalagi Sabilius, Sabilius, apalagi Sabilius yang kamu bahas. Udah selesai kan? Firman tuh. Kamu mau tafsir apa lagi? Mau menafsir apa lagi di situ? Ya Maliki? gini, kan ayat 8 dibuka tuh ayat berapa? Kejadian 3 ayat berapa itu dibuka? Kejadian 3 ayat 9. Ayat Ayat 9, oke. Coba besarkan layar saya. Nih, coba besarkan. Aku pakai aku aja nanti kamu ngaco, kamu ngawur kok. Soalnya Bukan, ini pakai aku. buka original teksnya. Saya mau tanya. Begini Paman, dia ini tidak mengerti. Begini Paman, ya dari tadi kan saya jelaskan tentang kejadian 21 ayat 9, ada tradisi di situ. Dia ini maunya literally daripada Alkitab. Makanya saya tanya, Bi, gini. Jadi ada tradisi, kita pakai tradisi Targum. Tradisi Iya, Targum Bi. itu menjelaskan kepada kita bahwa sosok Bapa itu berbeda dengan sosok Firman. Yang berjalan-jalan di Kejadian 3 ayat 9 itu adalah Firman-Nya. Kamu mau kemana gitu loh? Firman itu, memra itu diterjemahkan dari Ibrani toh, benar? Belum tentu. Tahu dari Yunani. Sejak kapan kamu tahu? Mana buktinya dari Ibrani? Mana buktinya? Kasih saya bukti. Jadi Targum itu diterjemahkan dari apa? Bisa saja dari kitab Esra. Bisa saja tulisan Esra. Mana buktinya bahwa itu dari Ibrani? Oh, Kamu bisa ada kasih- kitab Esra tentang kejadian. Loh, Esra yang menulis ulang. Coba. Makanya kamu gunakan kitab cacat hanya 66 tok kil. Kitab cacat kamu pakai, Coba. kamu bukti Sabilius juga, aduh. Coba lah kawan-kawan buktikan, hadirkan kitab Esra yang menulis kejadian 3 ayat 9 itu hadapan coba.
Kenapa lari ke sana? Kamu buktikan aja bahwa kitab Taurat itu tertulis bahasa Ibrani pertama. Buktikan aja. Mana ada kitab Ibrani dalam bahasa kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani pertama kali? Buktikan. Tahun berapa dia? Ya, Kamu belum silakan. tahu tentang Kitab Hinom? Kamu tahu tentang Kitab Gunakan Hinom? Hinok atau 66 kitab Protestan? Hinok apa 66 kitab? Ini Kitab Kamu berarti Hinom. shola plus Hinok, kamu teror. Bukan, maksudnya ngerti nggak Kitab Hinom? Telo. Saudara-saudara, ibu bapak dan rekan-rekan semuanya, ada amin beli peti. Sekarang Protestan pakai Hinok, ya. Hinok. Bukan Henok. Hinok. Kitab Hinom, bukan Henok. Aduh Tuhan. Apa? Bukan Henok, Kitab Hinom. Kalian ngerti nggak Kitab Hinom? Oh, kitab Hinok. Oke, kitab Hinom. Buktikan tahun berapa? Oke, mana? Buktikan. Ini ya, coba besarkan layar saya. Ya, coba. Iya, besarkan layar saya biar saya Kasih dia, bantu. Paman. Tidak apa-apa. Iya, besarkan. Paman, kamu nggak usah takut kalau kamu benar. Salah ngapain? Lanjut, bro, lanjut. Gini. Lanjut. Ini Kitab Hinom itu ditemukan, Kitab Hinom ini ya, arti literalnya itu gulungan. Nih, Yo, Kitab paham. Hinom. Terus aku paham di situ, paham. Lanjut Bukan aja. kitab Henok. Apa? Ya, aku paham. Aku dengarku. Ya, oke, Itu apa? Yang mana? kamu poinkan apa? Yang kamu poinkan apa? Tuh, 650 ya, 650 BC. Mana? BC. Ya, Ayo, ya, BC. oke. Sekarang kitabnya mana? Lah ini nih kitabnya nih Kitab Hinom nih. Ini Kitab Hinom. Oke, terjemahannya ini diterjemahkan berbicara tentang Yod ya, Hekal, Yod He Waw He. Nih. Oke. Ini 12 tuh. Tuh, Yod He Waw He. Tuh, 12 nih. Apa? Hah? Ngerti Begini. nggak? Baru tahu. Itu Baru tahu. Oke, sekarang dengar dulu. Sekarang begini. Baru tahu Kitab Hinom. Itu bentuk kitab, kejadian, keluaran, imamat, Ini menulis tentang ulangan. Oke. Lengkap. Ya, Kitab Hinom, ya bagiannya yang ditemukan yang ini tidak berbicara lengkap. Oke. Ya, maka dari itu kita kembali Kan kamu ke kitab di mana. ini Sabar dulu, loh. Paman, buka Sefaria lagi, Paman. Sebentar Paman, dulu buka lah. Sefaria lagi. Gini, Buka Sefaria lagi. Gini, sebentar Oke, dulu. oke, tunggu. Sebentar. Oke, silakan. Bukan ulangan ya. Paman ini ketakutan maliki layar besar. Enggak lah, ketakutan aku. Oke, jadi itu bukan berbicara ulangan tetapi tentang bilangan 6 ayat 24 sampai 26 tuh. Tuh, bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu di uji karbonnya 650 BC. Tuh, BC. Ngerti BC itu? Before price, yoyos. Ngerti itu? Sus, Ngerti itu? tahu. Masehi. Pintar berarti. Telok. Kamu, sebentar dulu ya, Bi. Ya, lanjut. Sekarang kita gantian. Mana kamu bilang Ezra menulis itu di Kejadian 3 ayat 9 itu adalah David? Bukan Yahweh. Ceritanya begini, bro. Loh. Itu apa yang membuktikan bahwa membra itu di Nah, di mana sekarang kamu dapat- sekarang saya kamu tanya yang kamu. beriman kan? Kamu yang beriman bahwa membra Ini itu aja, adalah dikasih aja. Sebentar dulu. Bentar dulu. Banyak retorika, Bi. banyak retorika. Kamu harus membuktikan. Biar. Tunggu dulu, Paman. Tunggu dulu. Kamu harus membuktikan bahwa kitab Kitab Hinom itu adalah kitab yang lengkap yang dipakai dengan Yang ditemukan hanya yang itu, dipakai Biar. secara universal hari ini. Jelaskan Gini. dulu. Miabi, Iya, gini. jelaskan dulu. Sebentar dulu, itu saya membuktikan bahwa IHWH itu sudah digunakan zaman sebelum Masehi. Itu loh. Kamu sebentar dulu. Larinya ke sana. Sebentar dulu. Tadi kan begini ceritanya. Sebentar. Tunggu, kamu Miabi. terlalu muter-muter nih, kawan. Diam dulu, Miabi. Miabi, diam dulu. Oke. Kamu kan berkata
bahwa di Kejadian 3 ayat 9 itu memra. Saya tanya kamu, memra Saya itu, bilang itu di Targum. Jadi ada pandangan. oke, Targum itu kan terjemahan. Kamu ngerti itu terjemahan apa arti Iya, Targum? saya mengerti. Sekarang saya mau Oke, tanya. sekarang saya tanya, Targum Artinya itu, pengajaran daripada bagian dari Yudaisme mengajarkan Targum tentang itu, firman saya pengen itu tahu. berbeda dengan Bapa. Gini. Kamu mau ngelawan gimana? Ada pengajaran Gini, dari gini, Yudaisme gini. yang Nih, mengajarkan nih, bahwa nih. firman itu berbeda dengan Bapa. Ini. Di dalam Targum menjelaskan itu. Ya, Kamu mau Tuhan. kemana coba? Di dalam Targum, memra itu, Targum kan artinya terjemahan sekaligus penafsiran, ya kan? Di dalam Targum, terjemahan itu diterjemahkan dari apa? Naskah sumbernya apa? Ya, naskah sumbernya apa? Maka saya tanya tadi, bisa jadi kalau kamu bisa dapat kitab tertera, tidak mungkin kan? Targum itu terjemahannya adalah kitab yang kamu kasihkan tadi. Tidak mungkin itu kan? Betul nggak? Kalau kamu Targum maksud kamu ngambilnya daripada kitab yang kamu jelaskan tadi. gini. Saya Oke. tunjukkan saja ya biar kamu punya wawasan juga gini. Nih ya. Tuhan. Apalagi? Ini sebentar santai. Pertanyaan. Ini langsung ke poinnya, jangan mengikuti retorikanya si Ya, ini Ada ya. pertanyaan kepada Sebentar. kamu harus buktikan bahwa Kejadian 3 ayat 9 versi Targum. Iya, ini Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 toh. Ini Hebrew modernnya. Ini Paleo Hebrunya. Maksudnya apa? Iya, ini Kejadian 3 ayat 9 toh. Nih. Iya, Oke, sebentar. Kamu harusnya bawa dari pemikiran Yonatan. Kenapa kamu bawa dari Loh, ini kamu ambil kamu dari bicara naskah sumber. Nih, yang kita bahas itu Loh. tadi. Maunya kemana? Iya toh. Kita bahasnya kamu bicara naskah sumber. Gini loh kawan. Ya, saya tidak bicara naskah sumber. Yang dari tadi bicara naskah sumber itu yang bawa ke sumber itu selalu kamu. Gini bro. Saya bawa Ini adalah tradisi dari Yudaisme. Kejadian 3 ayat 9 dari Paleo Hebrew tahun Apa? 585. Buktikan apa? Tahun Kenapa? Paleo Hebrew 585 sebelum Masehi. Vayikra Apa Yotefafe. hubungannya? Nggak ada lah. Kalau cuma baca-baca begitu tuh itu semua. Ini loh bro, begini dengar. Yang dari tadi kita bahas ini, kamu selalu melarikan konteksnya. Konteksnya adalah tradisi Targum, orang-orang Targum itu Oke. yang menggunakan kitab. Sekarang Targum saya tanya diterjemahkan dari mana? Dengar dulu. Ya maka dari itu pertanyaannya ke kamu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ini saya punya nih. Ya, itu Paleo kitab apa Hebrew. namanya? Iya kitab apa? Ini dari Paleo Hebrew Kitab apa 585 namanya? BC. Kitab apa? Kalau Aduh, tidak ada tulisan namanya Paleo Hebrew. Paleo, iya tidak ada namanya. Ini ya, Miyabi, penamaan kitab itu penamaan kitab yang di luar otoritas. Jadi kalau ada kitab Otoritas lah yang memberi nama kitab. Kamu nih kebalik-balik. Bukan. Sejak kapan di luar otoritas nama kitab? Ada aja kamu. Ini di dalam sinago ada nggak nama kitab? Mereka sebut anak aja. Nggak ada namanya seperti sekarang. Ada Aleppo Codex, ada Leningrad Codex. yang kamu katakan itu manuskrip apa kita? Makanya Itu manuskrip apa kita? Sejak kapan? Itu manuskrip apa kita? Itu manuskrip apa kitab? ini Paleo Hebrew. Ya, itu manuskrip apa kitab? Itu manuskrip apa kitab? Jawab dulu. Ini kitab Paleo Hebrew. Manuskrip apa kitab? Kitab Paleo Hebrew 585 BC. Barang aja itu tulisan Paleo Hebrew, hurufnya Paleo Hebrew, bukan kitab itu. Sejak kapan itu kitab? Paleo Ada aja kamu. Kalau kamu mau kitabnya, saya punya kopiannya nih. Aduh. Iya mana apa nama kitabnya? Oke. Apa nama kitab? Namanya ya Paleo Hebrew, masa nggak? Paleo Hebrew itu. Iya namanya. Kan orang Israel tidak menamai, kalau dinamakan dia tanah. Otoritas yang menamakan kitab itu, makanya Mana di kanon oleh gereja mana Paleo Hebrew mana? Tanya mana? Masa kanon gereja-gereja? Mana kanonnya mana? Mana kanonnya kamu? Ya, Islam kanon itu mana? Islam. Ini
loh. Kamu katanya bersumber pada 66 kita, ya atau 66 kita kamu. Sekarang pakai paleogram manuskrip juga. Telo. Manuskrip kamu bawa-bawa, nggak jelas ada kanonisasi kamu bawa-bawa. Telo kamu. Kembali aja ke topik Malikil. Begini loh. Oke, sekarang topik kamu gini. Kamu kan membawa kejadian 3 ayat 9. Jadi tadi kamu Sebentar kemana-mana. dulu. Saya bawa tadi. Kejadian adalah sebentar dulu lah kawan. Kejadian 3 ayat 9. 9. Saya mau tahu. Targum. Saya mau tahu Memra itu diterjemahkan dari apa? Kamu nggak bisa jawab toh? Memra itu diterjemahkan dari apa? Maksudnya gimana sih? Targum terjemahan bukan? Ya dia terjemahan. Oke, nah diterjemahkan dari apa? Ya dia diterjemahkan dari kitab. Ini kitab apa? Ya kitab apa? Makanya saya tanya kamu. Kamu kan bilang kitab apa? Kamu kan asal-asalan. Masalah baru ada kapan sih? Dijawab lah Mari. Jangan ketawa nggak bisa jawab. Ketawa bingung kamu gak bisa jawab itu kamu. Jadi Ayo, gini, Targum jawab itu dulu. terjemahan, bukan original. Iya, dari kitab apa? teks. Dari kitab Ibrani lah. Ya, Ibrani apa namanya? Ibrani. Dari kitab mana? Ngaco kamu tuh. Mana kamu ngaco aja kamu? Kok ngaco sih? Abad kelima. Fabilus Anu itu abad ke-10. Kalau kamu gak ngerti gak sang ngomong gil. Aduh, belajar saya sejarah saya bener lah. Bawa manuskrip kamu bawa berani juga. Waduh ngaco itu. Jadi gini loh. Coba Aramek kita itu lihat. aslinya itu ngaco itu Aramek kamu ganti berani ngaco. Ini loh kawan-kawan ya. Ini. Ada aja. Ya gini, sebentar. Kali Protestan ini kacau. Iya. Masalahnya begini, kalian itu beriman Kamu tapi tuh tidak ngaco. Ceramah gak usah jadi guru BK. Gak usah khotbah. Sekarang Gini loh kawan-kawan. Yonatan mengatakan Host, jelas. diam dulu. Yonatan mengatakan dengan jelas bahwa yang berjalan-jalan di situ adalah firman. Miabi bentar. Kamu manuskrip kamu bawa-bawa. Kitab asli Aramek kamu ganti Ibrani. Kitab 73 kamu ganti 66. Kamu ke Sabelius apalagi yang kamu campur aduk? Kamu campur aduk semua heretik itu loh. Emang buat ajaran gado-gado campur sari gitu kan? Kenapa man? Konteksnya begini Pak Man ya, konteksnya begini. Yonatan mengajarkan kepada kita dengan jelas bahwa di zaman dia membedakan antara firman dan Bapa. Terbukti kejadian 3 ayat 9, dia menuliskan bahwa firmanlah yang berjalan-jalan bukan Bapa. Malikil ini mau bawa larinya kemana-mana. Sekarang kamu mesti jelaskan. Gini, kenapa kita Yonatan- gantian bicaranya ya kawan ya. Ini. Kamu kan berdasar kepada kejadian 3 ayat 9 toh gini ya. Dengan Targum ya. Kita buka kejadian 3 ayat 9. Oke. Kejadian 3 ayat 9 tidak ada di sini dikatakan bahwa Memrah bukan Bapa, nggak ada. Di sini justru Yehya Elohim tidak menggunakan Memrah ayat 9-nya. Nanti di ayat 10 sebentar dulu. Oke, silakan. Sebentar dulu. Oke. Ini bro, cara berdiskusi begini. Memrah itu nanti ada di ayat 10. Noto. Ya. Memrah. Ada kofnya tuh. Kof sofit. Memrah. Itu Iya, terus masalahnya ada. apa? Sebentar, gini. Gini, dengar dulu. Sebentar dulu. Tadi yang kita bahas jelas kejadian 3 ayat 9. Bukan. Pertanyaan saya berbeda. begini, Tunggu dulu. Memrah, sebentar dulu. Letaknya itu hanya berbeda saja. Sekarang gini, saya mau tanya samamu lagi. Sebentar dulu, bro. Kamu mau lari kemana? Kamu nggak menjawab apapun. Sekarang di dalam tulisan itu dia mengatakan bahwa Ada nggak firmanlah Memrah yang bukan Bapa di sini? berjalan. Sabar dulu. Firmanlah yang berjalan-jalan, bukan Bapa yang berjalan-jalan di situ. Ya Sekarang kenapa? kamu bantah Ada kata itu. Bapa di sini? Ada kata Kamu Bapa di bantah sini? itu dulu. Kamu bantah itu dulu. Mana kata Bapa di kejadian 3 ayat 9 Targum? Mana? Ya, bukan berarti tidak ada kata Bapa. Loh, Dan bukan kamu, berarti jelas tidak ada. Bukan berarti jelas tidak ada kok. iya kan? Mana ada kata Bapa kamu, di situ? bukan. Kamu dapat kesimpulan firman bukan Bapa dari mana?
Ya, kesimpulannya jelas, yang berjalan-jalan di situ firman, bukan Bapa. Iya, mana kata bukan Bapak? Di mana kalimat? Emang Bapa adalah firman? Iya, mana kalimatnya bukan Bapak? Kan sebentar Bibi. Malik ini sesat berpikir. Ayat tadi Bukan bicara begitu loh, firman yang kawan. berjalan-jalan. Firman yang berjalan-jalan. Mana ada di situ Bapak yang berjalan-jalan? Coba cari kata Bapa yang berjalan-jalan. Kan di sini tidak ada kata bukan Bapa yang berjalan, tapi Lah ya firman yang berarti yang berjalan siapa itu? Yang berjalan siapa? Memra. Yang berjalan siapa itu? Memra. Firman atau Membra itu apa? Firman atau bukan? Bapak itu? Memra firman, nah, terus? Ya udah. Bukan. Gini loh, saya tanya, kalian kan bilang Memra bukan Bapak. Itu di mana kalimatnya? Ini bukan masalah ke situ, enggak ke situ, Kil. Ayat tadi itu mengatakan yang berjalan-jalan siapa itu? Memra kan? Ya, Membra itu siapa? Firman kan Bapak itu. Ya toh? udah. Sejak kapan firman dari Bapa? Nah sekarang gini loh, kalian buktikan di mana Memra itu bukan Bapak, ada nggak? Kalau saya kan bisa buktikan bahwa Memra itu adalah Bapak. Firman itu adalah Allah. Saya bisa buktikan Memra itu adalah Bapak. Kalian bisa nggak buktikan Memra bukan Bapak? Ya, pribadinya bukan lah. Jelas itu firman. Nah di sini Memra itu ya hu abukon, dia adalah Bapakmu. Kamu bisa nggak buktikan seperti saya? Tafsir sih. Ini bukan tafsir. Ini nih ya. Ini sebentar. Ini Keluaran Ulangan 32 ayat 6. Hai besar dilsum Memra dahya. Ya kan? Dahya, Memra dahya. Itu loh. Lalu dikatakan lagi ya, atum damah. Atum damah. Itu loh. Davon tipsin. Itu. Nah, lalu dikatakan di sini, bukankah dia Bapamu? Nah, itu Memra, dia itu adalah bukankah dia Bapamu? Bukan. Saya jawab ya, dia bermain kata-kata di sini dengan. Coba. Saya mau tanya, Yesus itu Bapamu bukan? Kita tidak berbicara tentang Dengar Yesus dulu, ini, Yesus itu Memra. Bapamu bukan? Yesus itu Bapamu bukan? Aduh apa? Yesus itu Bapamu bukan? Kita tidak membahas itu. Yesus Bapamu. Memra. Yesus Bapak. Yesus itu Bapamu bukan? Iya, Malik Bapak. jawab aja, kenapa susah Iya, banget? Iya. Terus? Ya udah, Yesus itu kan Bapamu juga. Iya terus kenapa? Jadi kenapa kau berkata bahwa di situ bahwa Membra itu adalah pasti Yesus? Paham nggak? Pahamnya gimana? Coba jelaskan coba. Coba. Ah. Yesus itu juga dipanggil Bapa, Roh Kudus itu juga dipanggil Bapa bukan? Roh Kudus Bapa bukan? Kita membahas Membra. Ya Membra. Konteksnya Membra di situ adalah logosnya yang adalah Membra yaitu. Bukan, kamu kan bilang. Kejahatan Dafar itu adalah YHWH. Itu kan dari tadi pertanyaannya. Kalau kamu bisa buktikan Dafar itu adalah YHWH, itu baru namanya apple to apple. Kamu bisa buktikan Begini loh, Dafar bro. itu adalah YHWH, itu Bro. baru benar. Jangan bawa Membra kepada Bapa. Di sini Membra itu dia adalah Bapamu. Iya, Dafar Abu. tunggu, Dafar itu Bapa bukan? Membra di sini Ya, Dafar itu Bapa bukan? Bapak. Terus kenapa? Bukankah ada kata bukankah? Bukankah dia juga Bapamu? Tidak ada kata juga. Tunggu ya, sabar. Ya, tidak ada kata juga. Sabar. Halo. Bukankah dia Bapamu? Iya, karena memang Yesus itu Bapa kita, Roh Kudus itu Bapa kita. Terus masalahnya di mana? Sudah Tapi berubah dia, Yesus Bapa. spesifiknya dia menunjukkan bahwa Firman itu adalah Bapa. Bapa juga. Masalahnya di mana? Kalau cuma main kata-kata semua orang bisa malikil. Betul tidak? Masalahnya hanya ada satu Bapamu, yaitu Bapa Surgawi. Kecuali ya apa itu tergantung, dengar dulu ya. Kecuali kau bisa menemukan Dafar itu adalah YHWH, itu baru benar gitu loh. Dafar itu adalah YHWH, itu baru benar. Gini, bro. Tapi kalau kau tidak bisa menemukan itu percuma.
Gini bro, kamu harus mengerti transmisinya. Di dalam Ketif Kere itu hanya Hashim, Adonai, Elohim. Ini hanya bermain kata-kata. Sebentar dulu lah Paman. Dapatkah kamu membalas, dengar dulu Paman, saya baca dulu ya. Dapatkah kamu membalas nama firman Tuhan? Nah, konteksnya di sini dia menunjuk kepada Memra ini firman Tuhan, bukan kepada pribadi Bapa, bukan, tapi dia menunjuk pada pribadi Yesus Logos ini. Dia tidak menunjuk pada pribadi Bapa. Coba baca baik-baik. Dapatkah kamu membalas nama firman Tuhan? Kamu jangan bermain kata-kata di sini. Malik, dia bukan bilang gini, dapatkah kamu membalas Memra? Bapa, bukan. Dia tidak bilang gitu. Dia bilang, dapatkah kamu membalas nama firman Tuhan? Dia kasih kata-kata yang tepat ini, firman. Ya, jadi Memra, bukankah dia bapamu? Iya, tapi yang dia tuju adalah firmannya, bukan kepada pribadi. Iya, Memra itu kan Bapa disebut tuh di sini. Iya. Oke, sekarang kamu kan bilang tadi bahwa Memra bukan Bapa. Nah, nggak konsisten kamunya. Begini, kamu bermain di kata-kata. Sekarang gini ya, Paman jadi sudah didapat ya. Jadi gini ya, di dalam Targum Jonathan. Kamu ini kalau di dunia profesional kan sudah selesai, bro. Dengar dulu ya. Jelas ya di dalam Targum Yonatan. Lalu kamu dapat pengetahuan bahwa Memra bukan Bapa. Jangan hilangkan dulu, Oh iya. Oke. Dapatkah kamu membalas nama firman Tuhan? Dia sebut di sini, dia tunjuk hidung kepada firman Tuhan, bukan kepada Bapa. Bukan. Terus? Iya, jelas lah. Terus? Iya, dia tunjuk itu yang berjalan di Kejadian 3 ayat 9. Dia tidak menunjuk kepada pribadi pertama, yaitu Bapa di surga, bukan. Dia tunjuk kepada firman-Nya, yaitu logosnya, Memranya ini, dafarnya ini. Oke, terus? Gitu. Memra di situ? Bukankah? Begini, perhatiin. Terus kesesatan Sabilius atau Sabilianism itu bidat kuno. Iya. Misteri Tritunggal menjadi formasi. Kalau begitu Paman, anak kecil juga bisa Paman. Kita tahu Sabilius bidat toh. Sejarah loh. Kamu sejarah bidat Sabilius. Dia lagi bidat oleh Protestan melalui apa? Sola Scriptura, bro. Kamu sama Protestan Tritunggal nggak diterima. Oke. Langsung poin aja daripada bermain retorika sama kamu. Ini loh bidat Sabilius kamu. Iya, dia bermain kata-kata dari tadi. Begitu saya lihat, ternyata kata-kata. Enggak, dia tunjuk kepada firman Tuhan loh. Malikil. Kan saya bilang di dalam artinya kembali ke awal. Ya, itu yang berjalan-jalan itu firmannya, bukan bapaknya. Ya, tapi kan tidak disebutkan di situ bukan Bapa toh. Itu pemaksaan kamu. Itu disebutkan karena yang disebutkan di mana? Di paragraf keberapa? Mana? Dia sebutkan karena itu adalah firman-Nya. Dalam teologi kekristenan, Trinitas itu sabar dulu, bahwa Bapa dan pribadi firman itu berbeda. Oke? Ya kan kamu politeis tapi kamu tidak sadar toh yang berjalan-jalan di situ firman, Bapa tidak di situ toh. Ngawur kamu. Bukan loh, gini loh. Coba berpikir tenang gini loh, Bapak. Gini. Sebentar Bro Herlino. Sebentar Bro, sedikit. Nah, jadi kan setengah menit aja atau 10 detik. Kan si Miyabi bilang yang berjalan-jalan bukan Bapa. Itu kan tambahan narasi. Jelas di situ, jelas Litterlek menulis yang berjalan itu firman. Ada nggak tertulis bukan Bapa yang berjalan? Jadi kalau firman yang berjalan jelas bukan Bapa. Oke, karena Bapak ada di suatu tempat toh, tidak ada di situ toh. Gini. Iya. Politeis nggak sadar. Kamu Sabilius. Gini, sebentar, Lino, sebentar, jelasin ya. Protestan yang dikatakan Kristen, dengerin dulu ya. Iya. Kenapa komunitas gerejawi atau sekte-sekte Protestan itu yang diakui kata Kristen hanya baptisan? Baptisannya format Tritunggal. Kalau Protestan tidak format Tritunggal baptisan, ya sudah bisa dikatakan Kristen. Kamu mengadopsi Kristen karena kebaikan pemerintah.
Akhirnya kamu terpapar sekolah KTP. Dan itu gereja kami yang mengatakan dengan jelas, hanya yang baptisan format Tritunggal. Kamu Sabinus kena, Marsion kena, tidak gunakan Tritunggal, mau dikatakan Kristen apa? Dari kutub, ngomong sekarang, ngomong kamu sekarang, bantah itu. Gini, Paman, sekarang itu ada paham monoteis, politeis, abu-abu teis. Nah sekarang Nggak usah kawan di sini. abu-abu Bukan, gini Paman. Sebentar dulu Paman. Kamu itu. Paman, diamlah gini. Gini. Jadi ada monoteis, ada politeis, ada abu-abu teis. Nah kawan-kawan di sini abu-abu teis. Abu-abu teis kalian ini. Jadi yang berjalan bukan Bapak tapi Firman, tapi tidak mau mengaku bahwa politeis. Ya kan? Abu-abu teis tuh namanya. Ngerti toh? Nah itu namanya abu-abu teis. Saya dulu. Itu namanya trinitas bro, bukan politik, ya, beda. Abu-abu teis bukan politeis. Saya bilang bukan politeis. Abu-abu teis. Kamu sok tahu Maliki. Nah, silakan Bro Herlino. Saya penasaran, saya ingin dengar penjelasan gini. Daurat Musa itu juga dapat dari mana? Coba kamu jelaskan dulu. Apa itu? Saya Daurat Musa. Taurat Musa, Tuhan yang mengilhamkannya. Tuhan mengilhamkannya untuk siapa? Untuk Musa. Untuk Musa. Dan dari Musa untuk siapa? Dari Musa untuk seluruh umat manusia yang menjadi perwakilan Israel. Mantap. Bukan untuk Allah ya? Untuk Tuhan sendiri juga, dia taat kepada hukumnya. Iya, maksudnya Allah mengilhamkan hukum Taurat kepada Musa itu Untuk tujuannya manusia, untuk apa? untuk manusia. Baik. Ah, Salah satu dalam hukum Musa itu hukum Taurat itu sunat, betul tidak? iya, betul. Oke, baik. Terus Di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Tuhan disunat. Nah, Yesus disunat di situ. Betul Pak? Oke. Coba Pak Hos. Ya, saya mau tanyakan gini. Ya, saya ngerti. Ya, nanti saya butuh penjelasan dari kamu. Boleh Pak Hos besarkan layar saya biar saya terangkan. Ya. Izin ya Yang Pak Hos disunat ya. di situ siapa? Tuhan yang disunat. Allah ya? Allah ataupun Tuhan, manusia? ya Elohim ya Tuhan. Tuhan. Ini janjinya bro. Kejadian 17 ayat 10. Nih ya. Inilah perjanjianku. Loh, kok jadi kecil, Pak Hos? Ya, biar dia kasih besar dulu, Paman. Tidak apa-apa. Oh, bukan, karena ada yang naik. Biasanya kalau ada yang naik langsung jadi kecil. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian aku tidak termasuk. Aku Oke, saya tidak baca termasuk. Iya kan? Iya, makanya kamu mengerti sarkas. Kamu mengerti sarkas, toh.